Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam video kali ini, untuk memperingati Hari Pahlawan, pada tanggal 10 November, saya ingin menceritakan biografi seorang pahlawan Indonesia. Pada tahun 1993, pahlawan ini dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Ada yang tahu siapa pahlawan ini? Dia adalah Frans Kaisiepo. Kalian pasti tahu kan? Itu loh pahlawan yang ada di uang 10.000 rupiah. Frans Kaisiepo lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 1921 di Pulau Biak, Papua, dan meninggal pada tanggal 10 April pada tahun 1979 di Jayapura. Frans Kaisiepo adalah tokoh pahlawan pejuang kemerdekaan asal Papua. Frans Kaisiepo berperan besar dalam mempertahankan integritas Republik Indonesia loh. Setelah kemerdekaan Indonesia, Frans Kaisiepo menjadi envoy Republik dari Papua yang memastikan agar Papua ikut ke dalam Republik Indonesia. Frans Kaisiepo juga terus mengorganisir resistance movement di Papua untuk melawan Belanda. Frans Kaisiepo menjadi gubernur Irian Barat pada tahun 1964 sampai 1973. Pada Juli 1946, Frans menjadi utusan Nugini Belanda dan satu-satunya orang asli Papua pada Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebagai juru bicara, dia menyarankan wilayah itu disebut Irian. Menjelaskan, kata itu berarti tempat yang panas, dalam bahasa aslinya Biak. Pada bulan yang sama, Partai Indonesia Merdeka didirikan oleh Frans di Biak, dengan Lukas Rumkoren sebagai pemimpin terpilih partai tersebut. Pada Agustus 1947, Silas Papare memimpin pengibaran bendera merah putih Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tindakan ini mengakibatkan penangkapan semua peserta oleh polisi Belanda. Mereka dikurung selama lebih dari 3 bulan. Selama itu, Frans dan Johannes Arix mengambil peran Papare. Johannes kemudian mengetahui rencana untuk mengintegrasikan Irian Barat sebagai wilayah Indonesia, alih-alih mengembangkan otonominya. Frans terlibat dalam pemberontakan di Biak pada Maret 1948, memprotes pemerintahan Belanda. Pada tahun 1949, ia menolak penunjukan sebagai pemimpin delegasi Nugini Belanda dalam konferensi Meja Bundar Indonesia, karena ia merasa Belanda berusaha mendikte dia. Karena perlawanannya, dia dipenjarakan dari tahun 1954 hingga 1961. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1961, ia mendirikan Partai Irian yang berupaya menyatukan Nugini Belanda dengan Republik Indonesia. Untuk membayangkan dekolonisasi Nugini Belanda, Presiden Soekarno berpidato yang mendirikan Trikora atau Tri Komando Rakyat pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Pada tahun 1964, pada tanggal 20 November, Frans Kaisiepo menjadi Gubernur Irian Barat keempat. Masa jabatannya sampai 29 Juni 1973. Masa jabatan Kaisiepo sebagai Gubernur Irian berupaya untuk mempromosikan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini mendorong dukungan di dalam negara untuk opsi penentuan pendapat rakyat untuk penyatuan sebagai lawan dari kemerdekaan penuh. Meskipun ada tantangan besar dari sebagian besar penduduk asli Papua.
Pada tahun 1969, Irian diterima di Indonesia sebagai Provinsi Irian Jaya, yang kemudian menjadi Papua. Atas upayanya mempersatukan Papua dengan Indonesia, ia terpilih menjadi anggota parlemen untuk Papua pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1973 dan diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1977 sebagai wakil untuk urusan Papua. Franz meninggal dunia pada 10 April 1979. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak. Nah, tadi itu sedikit profil dari Franz Kaisiepo. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.